Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah nyata tentang pengalaman seorang sopir ambulan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bagaimana jika kali ini kita membawakan cerita dari seorang sopir ambulan? Mas Agung berprofesi sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit di kota tempat tinggalnya. Mas Agung sendiri sudah bekerja hampir 7 tahun menjadi seorang sopir. Yang awalnya bekerja jadi sopir ambulan di puskesmas hingga akhirnya menjadi sopir rumah sakit. Tentunya sebagai sopir ambulan membuat Mas Agung mengantongi banyak sekali cerita yang tidak mengenakan. Entah itu disasarin makhluk tidak kasat mata sampai mengalami kejadian kesurupan yang terjadi kepada rekan kerjanya. Terkadang Mas Agung setiap mengantar pasien atau mengantar jenazah ditemani oleh satu rekan seprofesinya, namanya Mas Galuh. Tujuannya, jika hendak mengantar jenazah keluar kota, dia ada yang menggantikan, sehingga dia punya waktu untuk istirahat sejenak. Tapi terkadang dia harus mengantarkan sendiri jenazah yang ada di rumah sakit. Biasanya sih, kalau jenazah yang meninggal dalam satu hari lebih dari 3. Jadi Mas Agung dan Mas Galuh harus berbagi tugas di ambulan yang berbeda. Kalau Mas Galuh sendiri masih baru menjadi sopir ambulan, kurang lebih baru 3 tahun bekerja di rumah sakit yang sama dengan Mas Agung. Kali ini Mas Agung ingin membagikan pengalamannya ketika mengantar salah seorang jenazah korban tabrak lari, yaitu seorang pemuda berusia 28 tahun yang meninggal akibat tabrak lari. Berdasarkan informasi saksi di tempat kejadian, pemuda ini mencoba melawan arah, sedangkan dari arah yang berlawanan ada mobil pick up bak terbuka melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Akibatnya terjadi tabrakan yang tidak dapat dihentikan dan pemuda ini terseret dengan posisi kepala yang bersentuhan dengan aspal sampai terbentur berkali-kali hingga kepala sebelah kanannya hancur dan meninggal seketika saat berada di lokasi kejadian. Sayangnya setelah menabrak, mobil pick up itu berhasil melarikan diri dan untuk informasi lebih jelasnya, Mas Agung tidak tahu perkembangannya. Kembali ke cerita. Kebetulan saat itu Mas Agung harus mengantar jenazahnya seorang diri. Sedangkan jarak dari rumah sakit ke rumah jenazah ini cukup jauh, sekitar 2-3 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Bagi Mas Agung mengantar jenazah korban kecelakaan seperti itu bukanlah kali pertama. Sebelum berangkat, Mas Agung sempat bertanya kepada pihak keluarga korban lewat telepon rumah sakit. Kenapa jenazahnya tidak dimakamkan besok pagi saja? Kan sekarang udah jam 8 malam. Otomatis sampai rumah kemungkinan tengah malam loh. Tapi pihak keluarga bersikeras agar jenazahnya tiba malam itu juga di rumah. Mau tidak mau dia tetap harus menjalankan kewajiban pekerjaannya. Start dia berangkat dari rumah sakit pukul 8:30 malam. Mas Agung yang hanya ditemani jenazah pemuda itu terlihat mulai meninggalkan halaman rumah sakit. Sepanjang perjalanan Mas Agung sebenarnya sudah merasakan hawa-hawa yang tidak bersahabat dengan manusia. Selalu dia jumpai situasi seperti itu ketika sedang mengantarkan jenazah yang meninggal dengan cara tidak wajar. Entah itu korban pembunuhan, bunuh diri, ataupun kecelakaan. Dia teringat tentang pengalamannya yang pernah mengantar potongan tubuh korban mutilasi yang hendak diotopsi di sebuah rumah sakit. Lah, hawa-hawa malam itu sama persis dengan hawa yang dia rasakan waktu mengantar potongan tubuh tadi. Seperti ada yang meniup tengkuk leher belakangnya, tapi dia enggan menoleh dan memilih fokus menyetir karena dia sangat mementingkan keselamatan dalam berkendara. Dirinya tidak ingin terkecoh dengan godaan-godaan makhluk tidak kasat mata. Baginya,
Yang terpenting semua pekerjaannya selesai dengan sebaik mungkin, tanpa mengecewakan keluarga korban yang menanti. Jalan demi jalan dia lewati. Sesekali terdengar suara burung hantu ketika dia melewati sebuah jalan yang sepi. Saat dia mulai melewati jalanan sepi, biasanya dia lebih memilih untuk menutup kaca mobilnya, sekedar untuk antisipasi dari aksi begal ataupun maling. Nanti kalau udah lewat jalan yang ramai, langsung dia buka lagi, karena kebetulan Mas Agung adalah perokok aktif. Untuk sampai ke rumah jenazah ini, awal-awal Mas Agung melewati jalanan yang ramai banget, dan tahu-tahu dia melewati jalanan yang sepi sunyi. Jalanan sepi ini seperti tidak berujung, dan sama sekali tidak nampak ada aktivitas manusia. Meski sepi, tapi serasa banyak mata yang seperti melihat pergerakan mobil ambulannya. Mata itu seperti melihat dari celah-celah pohon yang tumbuh tinggi di kanan kiri bahu jalan. Memang rutenya melewati salah satu hutan terangker di wilayah sana. Tapi Mas Agung tidak menyangka jika jalanannya bisa sesunyi ini. Padahal jalanan yang dia pilih adalah jalanan utama, bukan jalan tikus atau tembusan. Lagi-lagi dia hanya mengandalkan doa-doa yang dia bisa. Sembari terus menyetir, Mas Agung tidak pernah berhenti berzikir dalam hati sambil tetap waspada. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Berarti dari jalanan yang ramai terakhir itu sudah 2,5 jam perjalanan, tapi belum keluar-keluar dari hutan, gumam Mas Agung dalam hati. Dia semakin memperkencang zikirnya dan berharap tiba di rumah korban dengan selamat. Di tengah rasa takutnya, Mas Agung mendengar dari arah belakang ada seperti suara benda yang terguncang-guncang. Sedangkan dirinya sedang tidak melewati jalanan yang berbatu ataupun berlubang, karena dirinya saja tetap duduk dalam kondisi baik-baik saja. Mas Agung pun memilih menepi di pinggir jalan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Pas waktu Mas Agung berhenti dan mematikan mesin, suara guncangan itu masih terus berlangsung. Karena penasaran, dia pun mulai mengintip dari sekat kaca antara ruang kemudi dan area belakang. Di situ Mas Agung mendapati bahwa keranda mayat yang dia bawa terguncang-guncang cukup hebat, tapi sama sekali tidak ada yang menggerakkan. Matanya terpaku hanya memandang ke arah keranda itu. Tubuhnya kaku, seakan terkejut dengan apa yang dilihatnya, padahal bukan pertama kalinya. Kejadian-kejadian seperti ini memang sudah sering dialami, tapi berbeda dengan hari itu. Tidak lama dirinya terkejut ketika ada suara ketukan tangan seseorang yang mengetuk kaca pintunya. Dia melihat ternyata ada seorang pemuda berusia sekitar 25-30 tahun berdiri setengah mengintip ke arahnya. Karena takut begal ataupun maling, Mas Agung teriak dari dalam. "Kamu siapa? Mau apa?" Pemuda itu menjawab, "Saya Rifki, Pak. Saya bukan orang jahat kok. Bapak bisa keluar sebentar, saya mau bicara." Entah kenapa Mas Agung ini memiliki firasat kalau Rifki ini orang baik. Makanya dia percaya dan keluar. Saat Mas Agung sudah keluar, langsung bertanya, "Mau apa Mas sampean?" "Begini Pak, saya mau numpang sampai ke alamat ini," sambil nyodorin kertas. "Soalnya saya habis skema di sana Pak," sambil menunjuk ke arah salah satu sudut di hutan itu. "Nunggu pick up nggak lewat-lewat. Saya kebetulan nggak bawa kendaraan pribadi soalnya," jelas Rifki kepada Mas Agung. Karena merasa kasihan, Mas Agung pun bersedia, tapi sebelum itu, untuk berjaga-jaga, dia memeriksa Rifki terlebih dahulu, dari ujung rambut sampai kaki. Barangkali ada senjata tajam yang ia bawa. Ternyata sama sekali tidak ditemukan senjata tajam di antara bawaan Rifki, dan Mas Agung langsung mempersilahkan masuk. Kebetulan arah mereka sejalan, dan sepertinya Rifki adalah tetangga jenazah ini. Karena alamatnya sama, setidaknya Mas Agung punya penunjuk arah. Mas Agung pun mulai menyalakan kembali mesin mobil ambulannya. Akan tetapi, Mas Agung sedikit keheranan dengan aroma parfumnya Rifki. Dia iseng tanya ke Rifki, "Parfum kamu merek apa? Kok baunya kayak kapur barus? Saya baru kali ini cium ada parfum yang baunya kayak gitu. Biasanya saya jumpa aroma-aroma kayak gitu kalau lagi mengangkat jenazah yang baru dikafani ke dalam mobil," sambil sedikit tertawa kecil.
Rifki ternyata tidak marah dengan ucapan Mas Agung. Justru dia menanggapinya sambil tertawa lepas dan berkata, "Sampean deso mas, masa aku disamakan sama jenazah yang baru dikafani? Ada-ada saja mas ini. Lagian parfum kayak gini sampean bisa temui di toko-toko parfum oplosan mas." Mas Agung hanya membalasnya dengan senyuman dan anggukan. Lalu Mas Agung kembali menjalankan mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai Mas Agung lupa dengan kejadian keranda bergoyang yang ada di bagian belakang. Niat awalnya berhenti mau mengecek atau sebatas betulin, jadi teralihkan dengan sosok Rifki ini. Selama dalam perjalanan, Rifki ini tipe anak yang seru dan asik kalau dijadikan teman ngobrol. Hampir di setiap jalan yang mereka lalui selalu ada saja obrolan yang mereka bahas. Bahkan semakin lama, obrolannya semakin seru dan mereka pun semakin akrab. Mas Agung waktu itu gak mikir apa-apa soal Rifki. Dia menganggap Rifki ya selayaknya manusia sama sepertinya. Tidak terasa sudah pas tengah malam. "Mas, kalau lewat sini bakal jauh. Gimana kalau coba lewat kiri? Pasti langsung ketemu jalan raya ke arah desa D," ucap Rifki sambil menunjuk arah untuk memberitahu Mas Agung. Mas Agung lalu menjawab, "Kamu yakin, Rif?" Rifki hanya mengangguk dan tersenyum. Senyumannya itu khas banget, Mak. Dia punya lesung pipi, tapi cuma di pipi sebelah kiri. Kayak cowok-cowok idaman cewek-cewek. Ditambah anaknya itu santun banget, tutur Mas Agung kepada tim cerita emak saat coba kita tanyai seputar sosok Rifki. Coba dia ikuti saran dari Rifki dan benar, 10 menit kemudian mereka ternyata sudah tiba di jalan raya utama, yang kalau maju dikit sudah mulai memasuki kawasan desa D. Desa rumah keluarga jenazah itu dan desa tempat tinggal Rifki. Ketika sudah dipastikan Mas Agung benar-benar berada di desa tersebut, Mas Agung langsung mencoba menghubungi keluarga korban. Karena Mas Agung tidak tahu rumahnya di mana dan minta dijemput di depan jalan masuk ke desa itu. Tidak berselang lama ada 2 orang pemuda yang menghampiri mobil ambulan Mas Agung. Ternyata 2 pemuda itu adalah sepupu dari korban dan akan mengarahkan Mas Agung ke rumahnya. Akhirnya Mas Agung mengikuti arah mobil itu dari belakang. Nampak semua warga desa itu keluar rumah masing-masing, seperti ingin ikut menyambut kedatangan jenazah ini. Pikir Mas Agung, mungkin semasa hidupnya jenazah ini orang baik, makanya banyak yang sayang dan sedih atas kematiannya. Anehnya saat Mas Agung menoleh ke Rifki, dia melihat kalau Rifki ini menangis. Saat Mas Agung tanya kenapa, tapi Rifki hanya membalasnya dengan gelengan kepala sambil sesegukan. Dalam hati Mas Agung bertanya-tanya, apa Rifki mungkin kenal dengan jenazah yang dia bawa ya? Entahlah, Mas Agung lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanannya agar dia juga bisa segera balik ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, Mas Agung sudah tiba di rumah keluarga korban. Di sana ternyata sudah dipersiapkan segala sesuatunya dan rumahnya nampak terang sekali. Ada banyak pelayat juga di sana dan mungkin beberapa anggota keluarga dari korban. Terus Mas Agung memberi isyarat kepada keluarga korban untuk langsung saja mengambil jenazahnya di belakang, sambil dia tekan tombol buka dari depan agar pintunya terbuka. Pas dia mau turun, Mas Agung ini bilang ke Rifki, "Kamu tunggu di sini dulu ya, nanti tak antar ke rumahmu, terus aku balik ke rumah sakit." Dan Rifki hanya tersenyum lalu berkata, "Mas, terima kasih banyak ya." Mas Agung hanya membalas dengan kata, "Iya, podo-podo Rif," lalu turun. Belum sempat kakinya menginjak tanah, dari belakang dia mendengar salah satu bapak-bapak yang hendak mengambil jenazahnya ini teriak, "Lah, mayatnya di mana? Kok nggak ada ini?" Mendengar itu Mas Agung kaget dan buru-buru turun menghampiri bapak-bapak itu, meninggalkan Rifki yang masih ada di dalam mobil ambulan. Waktu dia lihat ke belakang ternyata benar, jenazahnya tidak ada di dalam keranda. Bahkan kerandanya berantakan tidak beraturan. Bunga-bunga rangkai yang ditaruh di atas keranda juga berserakan. Mas Agung mencoba menjelaskan kalau nggak mungkin jenazahnya tertinggal ataupun jatuh ke bawah karena pintunya dia kunci dari depan. Dan dia juga menjelaskan kalau di tengah-tengah perjalanan keranda ini sempat goyang-goyang sendiri. Tapi dia benar-benar memastikan kalau jenazahnya waktu itu masih ada di dalam mobil
Sama sekali tidak ada yang menyentuh. Boro-boro nyentuh, dia ngelihat saja shock. Hingga terdengar suara seorang ibu-ibu yang berkata setengah berteriak. "Lah, ini jenazahnya Rifki ada di depan. Ayo buruan diangkat, kasihan." Kaget dong Mas Agung. Dia berkata, "Itu bukan jenazah, Bu. Saya ketemu anak itu pas lewat hutan dan minta diantar pulang. Kebetulan rumahnya juga di kampung ini." "Ngawur sampean, Mas. Rifki itu ponakan saya yang meninggal karena tabrak lari dan jenazahnya yang Mas antar ke sini." "Tapi kok bisa jenazah Rifki duduk seperti itu, Mas? Apa Mas yang ngerubah?" Lah, makin bingung dong. Karena nggak percaya, Mas Agung langsung menghampiri ke tempat duduk Rifki berada. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati sosok Rifki yang tadi duduk di sebelahnya sudah berubah dan berbalut kain pocong sambil duduk menyender dengan kaki yang selonjor kaku. Dirinya benar-benar masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pas waktu dia sibak kain penutup wajahnya, barulah dia percaya kalau memang jenazah yang akan diantar adalah jenazah Rifki. Seorang pemuda yang menemaninya menyetir di tengah malam dan menemaninya mengobrol sampai dia lupa dengan rasa kantuknya. Di situ Mas Agung langsung menangis sekuat tenaga seperti tidak percaya. Sedangkan jenazah Rifki langsung dibawa beberapa orang untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Wallahu alam, kuasa Allah tidak pernah terbayangkan. Jenazah yang sudah kaku seperti itu nyatanya bisa duduk dan berubah wujud untuk menemani pengantarnya. Akhirnya Mas Agung putuskan untuk balik ke rumah sakit keesokan paginya. Toh juga demi keselamatan dirinya, karena waktu itu juga sudah pukul 1 malam. Mas Agung langsung ditenangkan oleh beberapa kerabat dari Rifki. Ada salah satu kerabatnya yang berkata, "Rifki semasa hidupnya selalu baik sama orang. Dia paling tidak bisa melihat orang kesusahan. Tapi kita sama sekali tidak ada yang menyangka jika dia harus meninggal dengan kondisi seperti itu." Rasanya Mas Agung masih belum bisa percaya dengan kejadian malam itu. Dia masih perlu beberapa lama untuk menetralkan pikirannya yang bercampur-campur. Setelah dia pikir-pikir, mana ada orang yang kemah atau camping di hutan itu. Ngapain juga kemah di situ? Kok berani banget, apalagi dia seorang diri. Karena memang hutan itu terkenal dengan keangkerannya. Seberani-beraninya orang pasti ciut juga kalau sudah membahas hutan itu. Jadi rasanya nggak mungkin kalau sampai ada yang kemah di sana. Belum lagi dia kepikiran dengan aroma parfum Rifki yang seperti kapur barus. Ya, memang itu bau kapur barus, bukan parfum. Memang kapur barus yang diselipkan di antara lipatan kain kafan Rifki. Benar-benar satu kejadian di sepanjang perjalanan Mas Agung menjadi supir ambulan yang tidak pernah bisa terlupakan. Tidak terasa sudah terdengar suara azan dan tidak lama kemudian sinar matahari terbit. Jenazah Rifki akhirnya dimakamkan tepat pukul 7 pagi setelah disolatkan. Terlihat Mas Agung juga turut mengantar jenazah Rifki hingga ke tempat terakhirnya. Benar-benar mengantarkan Rifki sampai rumah terakhirnya dengan selamat seusai janjinya waktu itu kepada mendiang Rifki. Barulah sekitar pukul 9 pagi Mas Agung pamit untuk kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia ingat dengan petunjuk arah dari Rifki dan ternyata membuat jaraknya dekat sehingga tidak memakan banyak waktu. Mas Agung pun mulai masuk ke area hutan tersebut. Di sana dia teringat saat pertemuannya dengan Rifki untuk pertama dan terakhir kalinya. Di hutan itu sendiri, kalau pagi sampai sore ramai. Banyak sekali penjual es legen atau tebu di pinggir-pinggir jalan. Banyak juga sopir-sopir truk yang berhenti di bahu jalan untuk merenggangkan otot dan menyegarkan badan dengan meminum aneka es yang dijual di pinggir jalanan hutan. Sekitar pukul 11 siang, hampir setengah 12 siang, Mas Agung tiba di rumah sakit dengan selamat. Dia menceritakan perjalanannya semalam kepada rekan kerjanya. Bahkan rekan kerjanya yang sudah lebih lama bekerja tidak asing dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Sebab rekannya itu sudah sesekali pernah merasakan kejadian yang sama. Dan itu sebuah bentuk kewajaran yang dialami oleh seorang sopir ambulan dimanapun berada. Jadi itulah pengalaman pribadi yang benar-benar terjadi dan dialami langsung oleh narasumber kita yang bernama Mas Agung. Kejadian itu sekitar tahun 2017 dan tidak bisa terlupakan sampai sekarang.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.